Sudah 5 tahun, aku menjadi relawan pengawal ambulans di kota kecil ini. Biasanya tugasku sederhana. Membuka jalan, memastikan tidak ada kendaraan, menghalangi ambulans yang membawa pasien kritis. Tapi malam itu berbeda. Jam di dashboard motor menunjukkan jam 0:37 menit, Jumat Kliwon. Entah kenapa, sejak sore, perasaanku sudah tidak enak. Grup relawan mendadak ramai karena ada kecelakaan tunggal di jalan hutan perbatasan. Katanya korban pria, usia sekitar 30-an, kondisi kritis. Lokasinya jauh. Dan karena relawan lain sedang bertugas di kota, hanya aku yang bisa mengawal ambulans malam itu. Aku tiba di lokasi kecelakaan sekitar jam 0:12 menit. Anehnya, tidak ada kendaraan lain, tidak ada polisi, tidak ada warga. Hanya ambulans yang sudah terparkir di pinggir jalan. Lampu rotatornya berputar pelan tanpa suara sirena. Aneh, biasanya kecelakaan selalu mengundang warga sekitar. Tapi malam itu sunyi. Sopir ambulans, Pak Darto, berdiri di samping pintu belakang. Wajahnya pucat. Korban sudah di dalam, tanyaku. Pak Darto mengangguk pelan. Sudah, langsung berangkat saja, Gak. Aku sempat heran. Biasanya aku membantu mengangkat korban. Tapi malam itu, entah kenapa, aku tidak diajak melihat kondisi korban. Siapa namanya? Tanyaku lagi. Pak Darto terdiam beberapa detik terlalu lama. Belum tahu, jawabnya singkat. Jawaban yang aneh, tapi aku tidak banyak bertanya. Tugasku hanya mengawal. Aku menyalakan sirena kecil di motor dan mulai membuka jalan. Ambulans mengikuti dari belakang. Jalan yang biasa ku tempuh 20 menit terasa seperti tidak ada ujungnya. Lampu jalan mati di beberapa titik. Hutan di sisi kiri kanan tampak lebih gelap dari biasanya. Beberapa kali aku melihat bayangan seperti seseorang berdiri di antara pepohonan, mengawasi. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat ketika aku menyadari sesuatu. Ambulans di belakangku tidak menyalakan sirena sama sekali. Hanya lampu rotator, dan itu membuat suasana semakin sunyi. Setiap kali aku menoleh ke kaca spion, aku merasa seperti melihat sesuatu bergerak di kursi belakang ambulans, padahal korban seharusnya terbaring, bukan duduk. Sekitar 5 kilometer sebelum rumah sakit, tiba-tiba sirena ambulans berbunyi sendiri. Keras, memekakan. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Aku memberi isyarat berhenti. Ambulans berhenti di tengah jalan yang sepi. Aku turun dan berjalan ke pintu belakang. Kenapa, Pak? Tanyaku. Pak Darto tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah belakang. Pintu ambulans terbuka sedikit. Padahal tadi terkunci rapat. Perlahan aku mendekat. Entah kenapa, jantungku berdebar sangat keras. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dan ketika pintu itu kubuka, aku membeku. Di dalam terbaring seorang pria, bersimbah darah. Wajahnya tertutup setengah kain kasa. Tapi helm di samping tandu itu helmku. Jaket relawan yang dikenakan korban. Itu jaket yang sama persis seperti yang kupakai sekarang. Dan ketika kain kasa itu sedikit bergeser karena angin, aku melihat wajahnya. Wajahku. Aku melihat diriku sendiri dengan luka parah di kepala. Matanya terpejam. Kulitnya pucat. Tubuhnya tak bergerak. Kepalaku mendadak terasa berat. Potongan-potongan ingatan seperti pecahan kaca mulai masuk ke pikiranku. Aku tadi malam mengendarai motor sendirian. Hujan turun deras. Ada mobil dari arah berlawanan yang menyalip truk. Lampunya menyilaukan. Aku menghindar. Motor tergelincir dan gelap. Napasku terasa sesak. Aku mundur beberapa langkah dari ambulans. Ini siapa? Suaraku
bergetar. Pak Darto menatapku dengan mata yang kosong. Korban kecelakaan tunggal ditemukan sekitar jam 11. Namanya Yanto. Dunia terasa berputar. Tidak mungkin. Aku kan di sini. Pak Darto tidak menjawab. Perlahan, sosoknya mulai terlihat samar, seperti kabut. Ambulans pun mulai memudar. Lampu rotatornya mengecil. Suara sirene menjauh. Aku menoleh ke arah jalan. Dan tiba-tiba, aku melihat diriku tergeletak di aspal. Motor hancur beberapa meter dariku. Darah mengalir pelan tercampur air hujan. Warga mulai berdatangan. Seseorang berteriak memanggil ambulans. Dan aku berdiri di tengah jalan, menyaksikan semuanya, tanpa bisa menyentuh siapapun, tanpa bisa berteriak. Aku tidak sedang mengawal ambulans. Aku sedang mengantar diriku sendiri. Aku sudah mati. Sejak awal, perjalanan tadi bukan menuju rumah sakit, tapi menuju perpisahan. Aku menoleh lagi ke arah ambulans yang kini semakin jauh. Dan untuk sesaat, aku melihat diriku di dalam ambulans membuka mata, menatapku, seolah berkata, "Sudah waktunya." Dunia di sekitarku mulai gelap. Suara hujan menghilang. Yang tersisa hanya kesunyian panjang dan rasa penyesalan. Kenapa malam itu aku memaksakan diri tetap bertugas? Kenapa aku tidak istirahat? Kenapa aku tidak lebih hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan itu tak lagi berguna karena semuanya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, warga desa masih membicarakan kejadian itu, tentang relawan pengawal ambulans yang tewas dalam kecelakaan tunggal. Aneh ya, beberapa orang mengaku melihat motor patroli tetap mengawal ambulans malam itu. Padahal, menurut catatan rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal sebelum ambulans tiba. Dan sejak malam itu, beberapa sopir ambulans mengaku jika melewati jalan hutan pada Jumat Kliwon, mereka sering melihat seorang pengendara motor relawan membuka jalan di depan mereka. Padahal, ketika sampai di rumah sakit, tidak ada siapapun di depan ambulans. Menurut kalian, apakah Yanto benar-benar tidak sadar bahwa dirinya sudah meninggal sejak awal? Ataukah perjalanan mengawal ambulans itu adalah cara jiwanya menerima kenyataan? Kalau kalian berada di posisi Yanto dan diberi satu kesempatan kembali ke malam itu, apa yang akan kalian ubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka cerita horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kreator Jampang, nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor mencekam lainnya setiap minggu. Karena di channel ini, cerita bukan sekadar cerita. Kadang, itu adalah kenyataan yang belum sempat kita sadari. Sampai jumpa di kisah berikutnya.